Ali bin Abi Thalib ketika berjalan menuju masjid, ketemu orang tua berjalan pelan jalannya. Ali tadi jalan buru-buru, ketemu orang tua. Adab Ali kepada orang tua tadi, dia tidak mau melombainya, tak dilombainya atuk tu. Terus berjalan di belakang atuk tu. Rupanya sampai ke masjid, atuk tu lewat, baru nyadar dia bahwa atuk ni Yahudi. Sampai ke masjid, atuk tu lewat, rupanya baru nyadar Ali bin Abi Thalib bahwa atuk tu Yahudi. Karena ada juga yang model-model atuk Yahudi ni kan. Enggak, ini model saya bilang. Inilah logo Majelis Taklim Al-Qiblatain, dan yang ini channel YouTube saya, Abi Maulana Syarifuddin QT. Yang ini dia ya. Mohon dukungan dan bantuannya dengan cara meng-like, subscribe, and share. Sekian, terima kasih. Apa tugas muazin di saat azan? Ya, azan seperti azan biasa. Bagi yang mendengar azan, tugasnya menjawab azan. Itulah tugasnya. Jadi bagi tugasnya kita ini, yang azan, yang dengar azan jawab azan. Jadi kalau masuk masjid, orang sedang azan, jadi tugasnya yang kita ini bagaimana menjawab azan, bukan sembahyang sunat, tapi menjawab azan. Jadi sembahyang sunat aja pun ya ditunda dia karena pentingnya menjawab azan. Karena itu istilahnya panggilan Allah itu. Maka kita diperintahkan menjawab azan. Allahu Akbar yang dikomandangkan muazin, maka itu juga yang kita jawab. Kecuali pada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bagaimana kalau dia enggak jawab? Berarti ya tidak menyaut panggilan Allah, selesai. Bagaimana makin besar suara azan, makin besar ceritanya, kan begitu. Berarti lebih dibesarkannya dirinya di hadapan Allah. Macam mana? Orang besar suara azan, dia dibesarkannya cakapnya. Berarti dia tidak mengecilkan dirinya di hadapan Allah, dia membesarkan dirinya di hadapan Allah. Ya. Kita bukan tak boleh bercakap. Kalau memang penting, silakan. Cuman yang jadi masalah sekarang ini, pentingkah atau kebiasaan itu ini. Nah, aku pokoknya ini penting ini. Iya, setiap azan ngomong terus, berarti bukan penting. Ini kebiasaan. Nah, disinilah kita perlu merendahkan diri kita di hadapan Allah, ikut dan takluk dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah tak ada kesempatan lain untuk kita bicara kecuali di waktu azan tadi kan gitu. Habis azan ni matilah kita ini kan gitu. Enggak sempat kita ngomong lagi. Nah, ini jadi bukan himbauan. Nah, jadi saya himbau, kalau azan jangan bicara. Nah, bukan begitu. Diperintahkan, diperingatkan kalau azan jangan bicara, kecuali memang hal-hal yang penting. Orang sedang azan, datang pula orang baru, salam. Ditanyanya sehat Pak, jangan pula begitu ditanya sehat Pak. Shh. Wajar dijawab sehat gitu. Cuman jangan ditambah cakap lagi. Gimana kabarmu? Kan ini yang jadi panjang ini. Ya. Gimana kabarmu? Baik aku Wak. Macam mana anakmu sekarang? Lagi ngobrol pasar besar. Ini tahan.
Wallahu alam. Ini yang pertama. Yang kedua tadi apa? Dah lupa saya. Apa tadi yang kedua? Jangan bapak pun lupa kan? Tahiyatul masjid. Hah? Tahiyatul masjid. Nah, tahiyatul masjid itu, ya kan, menghormati masjid. Nah, menghormati masjid. Jadi dulu, waktu saya mau ke Langsa, saya berangkat dari Kuala Simpang mau ke Langsa. Zaman tahun berapa itu lupa saya. Jadi begitu melewati asrama tentara di Tualang Cut itu, ya, di situ disuruh jalan kereta itu jangan kencang, tapi pelan. Apa hubungannya pertanyaan sama cerita saya? Nah, dengarkan dulu kan gitu. Jadi semua mobil yang tadinya kencang begitu sampai asrama itu pelan. Kenapa itu? Penghormatan. Apa rupanya hebatnya tentara? Samanya mawak, kan begitu. Tapi penghormatan. Ada orang komplain? Nggak ada. Ya, artinya hal yang wajar. Kan begitu. Ali bin Abi Thalib ketika berjalan menuju masjid, ketemu orang tua berjalan pelan jalannya. Ali tadi jalan buru-buru, ketemu orang tua. Adab Ali kepada orang tua tadi, dia tidak mau melombainya, tak dilombainya atuk tuh. Terus berjalan di belakang atuk itu. Rupanya sampai ke masjid atuk itu lewat, baru nyadar dia bahwa atuk ini Yahudi. Sampai ke masjid atuk itu lewat. Rupanya baru nyadar Ali bin Abi Thalib bahwa atuk itu Yahudi. Karena ada juga yang model-model atuk Yahudi nih kan. Enggak, ini model saya bilang. Lewatlah dia. Terus bagaimana? Sampai ke masjid, Nabi Muhammad rukuknya lama kali rukuknya. Sempatlah Ali tadi mendapatkan rakaat. Barulah bangkit Nabi. Selesai salam ditanya, kenapa lama kali rukuk? Oh, Jibril menaruhkan sayapnya di belakangku karena nunggu Ali tadi. Berarti dalam Islam ada penghormatan. Nah, udah kita akui kan itu penghormatan. Nah, ini rumah Allah. Masjid ini rumah siapa? Rumah Allah. Tahiyatul masjid, penghormatan kepada masjid. Sehingga Nabi bilang, jangan duduk hingga sholat 2 rakaat. Artinya jangan duduk tanpa didasari, diawali dari duduknya semayang. Begitu. Makanya tak eloklah pula kalau bikin pernikahan di masjid. Kenapa tak eloknya? Berapa orang yang semayang? Kadang-kadang kuahnya pun nggak semayang. Kadang-kadang, Ustaz aku semayang, berarti kecuali kau, kan gitu aja ya. Nah, ini kadang-kadang. Apa ada? Yang mana aku tahu? Aku cerita kadang-kadang. Artinya berapa orang yang semayang? Pengantinnya mana semayang lagi, itu udah habis tadi dibedai gini-gini, ya kan? Habislah udah itu. Nah, alih-alih rencana mau ngambil berkah, jadinya apa? Ditambah pula kadang itu ada yang tukang putunya kafir pula itu, tukang mutunya. Ya, terjadi itu di beberapa masjid.
Nah, jadi orang bisik-bisik loh, itu kan dia, oh nggak boleh bilang kafir, itu kan non muslim gitu kan. Itu kan non muslim katanya kan. Nah gitu, oh tak boleh. Pas saya ada di situ, aduh, agamamu apa? Non muslim pak, gitu kan. Agamamu apa? Nah, oh berarti kau nggak Islam? Iya, aduh tak boleh. Alah untuk moto nggak apa-apa kata wak itu. Nah, ini. Jadi ya, hormatilah masjid. Kau hormati Tuhanmu. Bagaimana engkau minta dihormati Tuhan sedangkan kau tak pernah menghormati Tuhan? Kan gitu. Tapi kan hukumnya sunatnya Ustaz. Ya, diringankan Allah, tidak jadi wajib. Begitu. Cuman tergantung otak kita itu memahami sunat itu bagaimana. Kalau memang kita pahami sunat itu pahala tapi tak butuh, maka jarang kita kerjakan. Tapi kalau kita yakini sunat itu pahala tapi awak butuh, nah kita nanti akan melakukannya. Itu tergantung kembali kepada kitanya itu. Berceramah ini pun berbusa mulut awak ceramah, kalau orang tak mau kan enggak juga ya.